Shalom buat kita semua, saya Evan Sinaga akan memaparkan sedikit tentang laporan bacaan yang berjudul Kristus Victor dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, di mana secara teologis kata penembusan itu menunjuk kepada karya Kristus berhubungan dengan masalah yang diakibatkan oleh dosa manusia dan membawa orang yang berdosa masuk ke dalam hubungan yang benar ke hadapan kepada Allah. Dalam teologi Kristen ada beberapa formulasi yang dibuat untuk menjelaskan teori penebusan yang umum, yaitu yang pertama, teori penebusan atau ransom theory, di mana teori ini dasarnya bahwa setan tertipu di dalam transaksi ketika Kristus menjadi korban tebusan yang dibayar kepada setan sebagai pengganti dari jiwa manusia yang mati dalam dosa. Jika tebusan dibayar kepada setan, maka seolah-olah setan memiliki kuasa yang lebih besar daripada Allah, sehingga harus menuruti tuntutannya. Yang kedua adalah teori pemuasan, di mana teori ini menjelaskan tentang manusia berutang kepada Allah. Manusia tidak mampu membayar kesalahannya sebab ketaatan dan perbuatan baik yang ia lakukan itu tidak dapat memuaskan Allah, sehingga karena ketidakmampuan itu menyebabkan Allah harus menjelma sebagai manusia, dan hal ini dilakukan bukan sebagai hutang tetapi sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh Allah untuk kehormatan Allah sendiri. Dan yang ketiga adalah teori pengaruh moral. Teori ini menekankan bahwa penebusan adalah kasih Kristus yang tersedia bagi semua orang. Dalam hal ini, karya Kristus di kayu salib menunjukkan keadilan, yaitu bahwa kasih-Nya mampu membenarkan orang berdosa. Ini menyatakan bahwa karya penebusan menjadi semacam tindakan simbolik yang efeknya dapat dirasakan oleh manusia, dan ini hanya sebuah simbol dan bukan benar-benar sebuah pembayaran hukuman. Selanjutnya ada semacam ketidakseimbangan yang terjadi dalam melihat fokus penebusan ini. Misalnya penebusan manusia dari dosa dan maut saja. Jika karya penebusan Kristus dilihat hanya sebagai aspek penebusan dosa dan maut, dan tidak melihat juga dari aspek penebusan atas belenggu setan dan kuasa kegelapan, maka ini bukan memberi gambaran alkitabiah yang kurang lengkap, tetapi juga akan sangat mempengaruhi kehidupan praktis, khususnya dalam hal peperangan rohani. Dengan begitu, orang Kristen hanya akan berfokus pada masalah-masalah pertumbuhan rohaninya saja, tanpa menyentuh hal-hal yang bersifat peperangan rohani, yang berakibatkan yang akhirnya akan terjadi kelumpuhan atau menjadi suatu ketidakberdayaan jika diperhadapkan langsung dengan keadaan yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Kristus Victor ini adalah sebuah konsep untuk menjawab persoalan yang dibahas atas persoalan-persoalan tersebut, di mana konsep Kristus Victor mengambil bentuk yang paling sederhana dalam pemikiran Martin Luther, di mana ada beberapa pandangan yang menurut Aulen, yaitu yang pertama adalah penebusan sebagai pekerjaan Allah sendiri, di mana ketika Alkitab berbicara tentang peperangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan yang destruktif, sesungguhnya Allah adalah pihak yang sedang berperang melawan kuasa-kuasa ini. Yang kedua, penebusan sebagai kemenangan atas kuasa si jahat. Penebusan dipahami sebagai sebuah kemenangan atas musuh-musuh Allah seperti dosa, maut, dan kuasa-kuasa yang bersifat demotik yang diwakili oleh setan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan Kristus Victor dan nyanyian kemenangan, di mana pada prinsip nyanyian kemenangan ini berfokus kepada beberapa pokok pikiran teologis. Yang pertama adalah setan dan kuasa kegelapan adalah musuh dari kerajaan Allah. Pada dasarnya, sejak setan dan kuasa kegelapan sudah mengambil posisi sebagai musuh dari kerajaan Allah, yang disimbolkan sebagai kekacauan atau bahkan neraka. Dalam nyanyian ini, setan digambarkan sebagai pendakwa yang mendakwa orang percaya siang dan malam. Walaupun demikian, ketika setan itu berusaha untuk mengalahkan Allah dan orang percaya, tetapi ia tidak dapat berhasil. Kekalahan setan ini berlangsung dalam 3 dimensi, di mana yang pertama kekalahan yang terjadi di sorga, di mana setan dikalahkan oleh malaikat dari Allah. Yang kedua adalah kekalahan di atas kayu salib yang
melalui darah anak domba. Yang ketiga adalah kekalahan di bumi, yaitu kekalahan di mana setan akan dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan atau kuasa kegelapan, di mana Kristus adalah sebagai raja yang memiliki kuasa dan otoritas yang besar yang sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi pada dasarnya kuasa dan otoritas Allah jauh lebih besar daripada setan dan kuasa kegelapan, karena setan selalu ada di pihak yang kalah. Yang ketiga adalah Kristus membagi kemenangan itu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Karena setan sudah dikalahkan dan Kristus sudah menang, maka orang-orang percaya juga mendapat bagian dalam kemenangan itu. Karena kemenangan itu sudah dijamin, maka mereka harus terus-menerus hidup dalam kemenangan itu dengan cara menjadi saksi. Selain itu, kemenangan ini adalah kemenangan yang sempurna karena dikerjakan dengan kasih yang murni dari orang percaya kepada Kristus. Yang terakhir pembahasan kita adalah Kristus Victor dan kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Mana kemenangan ini bersifat mutlak, artinya bahwa kemenangan ini bersifat total dan dilakukan tanpa perlawanan yang berarti dari pihak musuh. Realita dan klaim kemenangan ini demikian harusnya berimplikasi pada kehidupan Kristiani. Yang pertama itu adalah dalam kehidupan rohani orang Kristen secara pribadi, di mana orang Kristen sebagai target utama serangan kuasa kegelapan seharusnya menggunakan seluruh senjata Allah yang penggunanya disari atas realita kemenangan Kristus ini. Contohnya yaitu yang paling konkret menjelaskan peperangan rohani orang Kristen secara pribadi adalah dalam kehidupan doanya. Yang kedua adalah dalam pelayanan orang Kristen. Karena ketika orang Kristen terlibat dalam pelayanan apa saja, sesungguhnya ia sedang masuk dalam sebuah pergumulan melawan kuasa kegelapan. Sekian dari saya, terima kasih.